Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai medan magnet, yaitu tentang gaya Lorentz. Gaya magnet atau sering disebut dengan gaya Lorentz, yaitu gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Pada percobaan gaya Lorentz pada kawat berarus listrik, lihat di sini, perhatikan gambar dan ilustrasi di bawah. Ini gambar dan ini ilustrasinya. Pada gambar terdapat sebuah benda konduktor, benda konduktor berupa plat atau berupa kawat yang diletakkan di antara dua buah magnet yang memiliki kutub selatan dan kutub utara. Di sini pada percobaan gaya Lorentz ini ada dua magnet yang memiliki kutub utara dan kutub selatan, dan di sini garis-garis gaya magnet ya yang berpindah dari utara ke selatan. Nah, ini plat, kemudian ini disambungkan dengan sumber tegangan dan kutub utara kutub selatan. Karena kawat tersebut dialiri dengan arus listrik. Tanda panah merah menunjukkan arah medan magnet, dan yang ini menunjukkan arah medan magnet dari utara ke selatan. Sedangkan garis kuning menunjukkan arah arus. Nah, yang ini menunjukkan arah arus, ya. Arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Dari percobaan di atas, ternyata kawat membengkok ke atas. Nah, perhatikan, ini kan asalnya lurus, asalnya lurus. Nah, setelah diberi arus, dari ini sumber tegangan yang menghasilkannya arus, maka ternyata magnet itu membelok ke atas. Nah, kata Lorentz, hal ini terjadi akibat adanya gaya magnet atau sering disebut dengan gaya Lorentz. Arah gaya magnet pada kawat berarus listrik. Pada percobaan tadi di atas, arus listrik mengalir dari salah satu ujung kawat menuju ujung kawat yang lain, seperti diilustrasikan oleh garis kuning pada gambar di sini. Sedangkan medan magnetnya mengarah dari magnet berkutub utara ke kutub selatan. Oleh karena itu, gaya Lorentz yang timbul akan mengarah ke atas, yang seperti yang tadi dijelaskannya, dan membengkok kawat ke arah atas pula. Nah, arah gaya Lorentz atau gaya magnet dapat menggunakan kaidah tangan kanan, di mana arah arus I searah dengan ibu jari. Nah, ini menunjukkan arah arus, dan medan magnet P searah dengan 4 jari lainnya, dan yang 4 ini menunjukkan arah medan magnet. Kemudian arah gaya F searah dengan yang keluar dari telapak tangan. Jadi ini arah arus, dan yang keempat jari ini menunjukkan arah medan magnet, sedang telapak tangan ini menunjukkan arah daripada gaya Lorentz atau gaya magnet. Persamaan gaya magnet pada kawat berarus listrik. Perhatikan gambar di bawah. Gaya Lorentz itu tegak lurus dengan arah arus listrik dan arah medan magnet. Bila arus listrik disimbolkan dengan I dan medan magnet disimbolkan dengan B dan gaya disimbolkan dengan F, maka besar gaya Lorentz atau gaya magnet dapat dihitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan B dikalikan I dikalikan L sin theta. Nah, ini perhatikan gambar ini, di mana antara I itu yang menggunakan kaidah tangan kanan dengan ibu jari, ya, yaitu arah ibu jari itu disimbolkan dengan arus, kemudian yang 4 jari ini menunjukkan arah daripada medan magnet, ini saling tegak lurus, dan telapak tangan ini menunjukkan arah daripada gaya Lorentz atau gaya magnet, di mana theta sama dengan sudut antara medan magnet B dan arus listrik I. B merupakan medan magnet, satuannya Tesla, dan I sama dengan arus listrik, satuannya ampere. F itu gaya Lorentz atau gaya magnet, satuannya Newton. Kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang 80 cm dialiri arus 4 ampere, berada di dalam medan magnet homogen yaitu 0,02 Tesla, yang tegak lurus kawat. Tentukan gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut. Nah, penyelesaiannya di mana diketahui
Panjang kawatnya yaitu 80 cm, terus diubah ke meter menjadi 0,8 meter. Lebih sederhana lagi itu 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Arusnya yaitu 4 ampere dan medan magnetnya 0,02 Tesla atau kita sederhanakan 2 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Tetanya itu tegak lurus sama dengan 90 derajat, di mana sin 90 derajat itu sama dengan 1. Yang ditanyakan yaitu gaya Lorentz atau gaya magnet. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan persamaan F sama dengan B dikalikan I dikalikan L sin theta. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4 dikali 8 kali 10 pangkat min 1. Sin 90 derajat. 2 dikali 4, 8 dikali 8 itu 64. 64 yang ini min 3 ditambah min 1 yaitu min 4. Dikalikan sin 90 yaitu 1. Jadi F-nya sama dengan 64 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Atau lebih sederhana lagi sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Jadi besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut itu 6,4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu kawat lurus berarus listrik 4 ampere berada dalam medan magnet sebesar 1 Tesla yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sebesar 4 Newton, maka panjang kawat adalah, pembahasannya diketahui arusnya 4 ampere, medan magnetnya 1 Tesla dan gayanya 4 Newton. Sudutnya itu tegak lurus itu sama dengan 90 derajat, di mana sin 90 derajat itu sama dengan 1. Yang ditanyakannya yaitu L. Seperti biasa kita gunakan persamaan F sama dengan B dikalikan I dikalikan L sin theta. F-nya yaitu 4 Newton sama dengan B-nya yaitu 1 dan I-nya 4. L yang ditanyakan sin 90. Sin 90 yaitu 1. Maka ini 1 dikali 4 dikali L berarti 4L ya. Dikali 1 tetap 4L. Maka ini kali silang. L sama dengan ini 4 dibagi 4 sama dengan 1 meter. Jadi panjang kawat jika gaya Lorentz yang bekerja sebesar 4 Newton adalah 1 meter. Kita lanjutkan ke soal berikutnya lagi. Sebuah kawat dengan panjang 2 meter berarus listrik 20 ampere. Jika kawat diletakkan dalam medan magnet 0,02 Tesla yang arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat sebesar, pembahasannya di mana diketahui L-nya 2 meter dan I-nya 20 ampere. B-nya 0,02 Tesla itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Tetanya 30 derajat, di mana sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Yang ditanyakannya F, maka seperti biasa untuk menjawabnya kita gunakan persamaan F sama dengan B dikalikan I dikalikan L sin theta. F sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 20 dikali 2 sin 30 derajat. Maka ini 2 dikali 20, 40 dikali 2 yaitu 80. Kali 10 pangkat min 2, sin 30 yaitu setengah. Maka 80 dibagi 2 itu kan 40. 40 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 2. Maka 4 itu sama dengan kali 10 pangkat min 1. Jadi yang ini kan 1 dikurangi 2 yaitu min 1. Atau boleh ditulis sama dengan 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz pada kawat itu besarnya yaitu 0,4 Newton. Kita lanjutkan ke persamaan gaya magnet pada buatan listrik yang bergerak. Aturan tangan kanan juga digunakan untuk mempermudah mengingat arah kecepatan dari muatan listrik. Nah, medan magnet dan arah gaya magnet seperti pada gambar berikut. Tadi yang pada arah gaya Lorentz pada kawat lurus berarus, ini arahnya yang ibu jari ini menunjukkan arah arus, yang telapak tangan tetap itu menunjukkan arah medan magnet dan arah gaya Lorentz,
telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz dan keempat jari ini menunjukkan arah medan magnet. Nah, di sini arah arus ini menjadi arah kecepatan ya untuk gaya magnet pada muatan yang bergerak. Ibu jari menunjukkan arah kecepatan, tapi telapak tangan tetap menunjukkan arah gaya Lorentz dan keempat jari tetap menunjukkan arah dari medan magnet. Jika ada muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan P di dalam medan magnet B, maka persamaan untuk menghitung besarnya gaya magnet atau gaya Lorentz dapat menggunakan persamaan F sama dengan Q dikalikan ini muatan ya, kali kecepatan dikalikan B kali si theta. Di mana theta yaitu sudut antara kecepatan dan medan magnet, dan Q yaitu muatan listrik satuannya Coulomb, V itu kecepatan muatan listrik satuannya meter per sekon, dan B yaitu medan magnet satuannya Tesla. F yaitu gaya Lorentz atau gaya magnet satuannya Newton. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 6000 meter per sekon, memasuki medan magnet 2000 Tesla. Jika arah kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 30 derajat, maka gaya Lorentz yang dialami elektron sebesar, pembahasannya diketahui Q-nya itu sudah ketetapan, yaitu untuk elektron yaitu negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ini muatan elektron itu sudah ketetapan. Negatif ini menandakan ini elektron. V-nya 6000 meter per sekon atau sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. B-nya yaitu 2000 Tesla atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 Tesla. Tetanya sama dengan 30 derajat, di mana sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Yang ditanyakannya yaitu F. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita dapat menggunakan persamaan F sama dengan Q dikalikan V dikalikan B sin 30. Di mana F-nya sama dengan 1,6, F sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Jadi ini Q negatifnya tidak dibawa karena ini menunjukkan muatan elektron. Ulangi lagi ya, F sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 6 kali 10 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat 3 dikali setengah. F sama dengan ini dikalikan, maka hasilnya 9,6 kali 10 pangkat min 13. Ini min 13 dari min 19 dikurangi 6. Jadi gaya Lorentz yang dialami elektron adalah 9,6 kali 10 pangkat min 13 Newton. Gaya magnet pada muatan listrik yang bergerak melingkar. Jika sebuah partikel bermuatan listrik bergerak dengan kecepatan P dan tegak lurus dengan medan magnet B yang arahnya masuk bidang, ini masuk bidang itu arahnya ditandakan dengan silang. Maka gaya magnet F yang akan menyebabkan muatan tersebut bergerak melingkar. Gaya magnet ini berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ini ada arah gaya Lorentz atau gaya magnet yang arahnya yaitu masuk ke pusat yang disebut dengan gaya sentripetal. Kemudian ini arah kecepatan medan magnetnya dan medan magnetnya masuk ke dalam bidang kertas. Pada muatan listrik yang bergerak melingkar ini berlaku persamaan gaya magnet itu sama dengan gaya sentripetal, di mana gaya magnet atau gaya Lorentz untuk medan magnet untuk muatan yang bergerak itu menggunakan persamaan Q sama dengan V sama kali B, sama dengan ini untuk gaya sentripetal yaitu M sama dengan V kuadrat dibagi R. Nah, ini persamaan untuk gaya magnet pada muatan listrik yang bergerak melingkar. Dengan Q sama dengan muatan listrik satuannya Coulomb dan V sama dengan kecepatan muatan listrik satuannya meter per sekon, B sama dengan medan magnet satuannya Tesla, dan R sama dengan jari-jari lingkaran. Kita lanjutkan ke gerak muatan titik dalam medan magnetik. Partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet, sehingga partikel bergerak di dalam medan magnet. Besar jari-jari lingkaran dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan M dikalikan V dibagi B dikalikan Q. Keterangannya di mana R itu jari-jari lingkaran dan B-nya itu medan magnet satuannya Tesla, M itu massa partikel satuannya kilogram, dan Q itu muatan partikel satuannya Coulomb, dan V sama dengan kecepatan partikel satuannya meter per sekon.
Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Sebuah partikel bermuatan 4 mikrocoulomb bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Tegak lurus medan magnet yang besarnya 0,02 Tesla. Gaya magnet yang bekerja pada partikel tersebut menyebabkan partikel bergerak melingkar dengan jari-jari 10 cm. Tentukan massa partikel tersebut. Penyelesaiannya diketahui Q-nya 4 mikrocoulomb dirubah ke coulomb menjadi 4 kali 10 pangkat 6 coulomb. V-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. B-nya yaitu 0,02 Tesla dan R-nya 10 cm. Yang ditanyakannya M. Kita gunakan persamaan yaitu yang di atas. Q dikalikan B sama dengan M dikalikan V per R. Di mana M itu sama dengan, ini kali silang ke sini, yang ini kali silang ke sini. Yaitu R dikalikan Q dikalikan B. Nah, dari sini ya. R dikalikan Q dikalikan B. Dan ini kali ini ya. Maka M sama dengan R dikalikan Q dikalikan B dibagikan V. R-nya 0,1 yaitu perubahan dari 10 cm ke meter. Q-nya 4 kali 10 pangkat 6, kemudian B-nya itu 0,02. V-nya 5 kali 10 pangkat 6. Ya. Maka ini dihitung 0,1 dikali 4 dikali 0,02. Dan ini bisa ini bisa dihitung jadi naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Maka hasilnya yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 11 kg. Jadi massa partikel tersebut besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 11 kg. Kita lanjutkan ke gaya magnet atau gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Nah, perhatikan gambar di bawah. Ada dua kawat yang sejajar dialiri arus listrik yang arahnya sama. Nah, ini ada dua kawat, di mana kawat ini memiliki jarak yaitu R dan dialiri arus listrik yaitu ini I1 dan ini I2. Arus listriknya arahnya sama, maka di sini ada gaya Lorentz yang arahnya menuju ke pusat ya. Kemudian ini arah medan magnetnya ya, arah medan magnetnya sama arahnya. Ini yang putaran ini arah medan magnet. Nah, besar gaya tolak dan gaya tariknya dapat ditentukan dengan persamaan F per L sama dengan mu 0 dikali I1 kali I2 dibagi 2 VA. Atau F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L. L-nya ke sini ya, kali silang. Dibagi 2 V dikalikan A. Dengan mu 0 sudah ketetapan besarnya 4 kali 10 pangkat min 7 Weber A1 pangkat min 1 M pangkat min 1. A-nya itu jarak antara dua kawat, satuannya meter atau di sini R ya. Kemudian L yaitu panjang kawat. Ya. I1 arus listrik pada kawat ke-1, satuannya ampere. I2 yaitu arus listrik pada kawat kedua, satuannya ampere juga. Dan F itu gaya magnet atau gaya Lorentz, satuannya Newton. Gaya tarik dan tolak dapat timbul bergantung pada susunan kawat dan arah arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut seperti gambar di bawah ini. Nah, ini untuk yang A, arah arus kedua kawat searah. Ini arah arusnya searah, di mana di sini arah medan magnetnya juga sama searah ya. Ini arah arusnya searah dan arah medan magnetnya juga sama searah ya. Kemudian yang B, ini arah arus searah. Nah, ini arah gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya tarik-menarik. Jadi jika arah arusnya searah, maka arah gaya Lorentz-nya itu tarik-menarik. Kemudian yang ini yang B yaitu arah arus kedua kawat berlawanan. Ini arusnya yang satu ke atas dan yang satu ke bawah. Nah, arah medan magnetnya juga berlawanan. Nah, yang ini ke sini ya, arah medan magnetnya, sedangkan yang ini ke sini, arah medan magnetnya. Nah, untuk arah arusnya yang berlawanan, maka gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya saling tolak-menolak. Yaitu jadi F1-nya ke sini dan F2-nya ke sini. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Dua kawat lurus sejajar terpisah pada jarak 10 cm, satu terhadap yang lain. Kedua kawat dialiri arus listrik 2 ampere dan searah.
Jika panjang kedua kawat 1 meter, tentukan gaya magnet kedua kawat tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui A-nya 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. L-nya yaitu 1 meter dan I1 sama dengan I2 yaitu 2 ampere. Mu0-nya sudah ketetapan, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 3 Weber A-1 M-1. Ditanyakan F-nya. F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikalikan L per 2VA. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 2 dikalikan 1. Nah, sama dengan per 2pi dikalikan 10 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan hasilnya itu dikalikan ini semua kemudian dibagi, maka hasilnya 8 kali 10 pangkat min 6 Newton. Jadi gaya magnet untuk kedua kawat tersebut yaitu besarnya 8 kali 10 pangkat min 6 Newton. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu pada dua kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik yang sama besar yaitu 2 ampere. Timbul gaya magnetik 0,2 mikronewton per meter, di mana jarak antara kedua kawat yaitu 1 meter. Yang ditanyakan yaitu panjang kawat yang dialiri arus tersebut. Jawab, diketahuinya yaitu A-nya 1 meter, arusnya sama yaitu 2 ampere, kemudian F-nya 0,2 mikronewton, itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 6, itu menjadi 2 kali 10 pangkat min 7 Newton, ya. Jadi si F itu 0,2 mikronewton dirubah ke Newton jadi 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Ini sudah ketetapan, itu besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber kali ampere pangkat min 1 meter pangkat min 1. Yang ditanyakan yaitu L. F sama dengan mu0 kali I1 I2 dikalikan L per 2VA. Maka F-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 2 dikali L dibagi 2V dikali 1. Maka ini kali silang ya, ini kali silang jadi 4pi kali 10 pangkat min 7. Dan ini juga kali silang dengan L ini ya, dengan L. Ini 4pi kali 2 8 dikali 2 16L kali 10 pangkat min 7. Maka L sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 16pi kali 10 pangkat min 7. Nah, 4pi ini dibagi 16pi, pi-nya dicoret, ini sama dengan 0,25 kali, nah ini 10 pangkat min 7, yang ini naik ke atas jadi positif. Nah, 0,25 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 7, min 7 ditambah 7 kan 0. Maka 0,25 dikali 10 pangkat 0 itu 1 sama dengan 1 ya. Jadi 0,25 dikali 10 pangkat 1. Maka L-nya sama dengan 0,25 meter. Aplikasi penggunaan gaya Lorentz sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu untuk motor listrik, di mana motor listrik itu yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Nah, ini motor listrik ya. Dan yang ini skema motor listriknya. Kemudian yang ini motor listrik juga digunakan pada kereta rel listrik dan mobil listrik hibrida. Berikutnya yaitu penggunaan gaya Lorentz itu untuk alat ukur arus listrik, yaitu galvanometer, yaitu rangkai. Nah, yang ini untuk pengeras suara, speaker ya yang sudah kalian tahu. Kemudian yang lainnya selain yang tadi disebutkan di atas yaitu untuk blender, bor listrik, mixer, mesin penyedot air, dan mesin cuci. Itulah penjelasan dari Ibu untuk hari ini yaitu mengenai gaya Lorentz atau medan magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.